Selamat pagi ATT 1 batch 44, TT 3 batch 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, salam sejahtera, salam kebajikan. Ini pertemuan selanjutnya dari kelas KBM kita di mata kuliah Budaya Keselamatan Kamar dan Pelayanan Kapal. Mungkin tinggal 2 pertemuan lagi, ini sampai yang terakhir nanti. Oke. Sini saya akan memberitahukan tentang ASP atau bisa dikatakan bahasa kapalnya ISPS code, ya. Ini merupakan salah satu persyaratan di mana nanti Bapak setelah memegang kelas 3 ATT bisa dikatakan jadi sebuah Ship Security Officer di atas kapal, ya, tergantung GT-nya. Jadi saya akan share screen. Oke. Oke, bisa dilihat Bapak-bapak semuanya. Pak. Oke. Ini tentang mengacu pada SOLAS juga, semuanya tentang SOLAS. Chapter 11 itu part 2, ya, di mana merupakan salah satu persyaratan SOLAS, di mana nanti Bapak-bapak melaksanakan harus mempunyai namanya SSP, Ship Security Plan. Security Plan dalam arti perencanaan pengamanan kapal, yang dimana ini ditanggung jawabi SSO, Ship Security Officer, yang biasanya ini dipimpin oleh top 4, tergantung dari manajemen kapal tersebut, memanage siapa, biasanya kapten, engineer, first engineer, dan chief officer. Ya, tergantung manajemen bapak-bapak semuanya atas kapal. Nah, dibagi atas 2, 1 bagi kapal, 1 bagi port, di mana kapal dipegang oleh CSO, sedangkan di port dipegang oleh PFSO, Port Facility Security Officer, ya. Oke. Oke. Ya, dalam hal ini peran pemerintah ada, yaitu peran pemerintah ada di mana peran pemerintah akan menunjuk manajemen produk perusahaan itu, desain authority-nya, yaitu desain dari pemerintah akan menunjuk, ya, akan menunjuk ke pihak manajemen kapal yang namanya DPA atau CSO, ya, design person assessor atau company security officer, ya Bapak-bapak, ya. Itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan, itu baru ya tahun 2004 itu, jadi ini bukan hal yang lama. Tidak, zaman dulu tidak ada yang namanya security, mungkin Bapak-bapak pelaut zaman dulu tidak ada. Setelah banyak terjadi kegiatan perompak, ya, banyak perompak, yang paling mencolok itu kejadian Sinar Kudus, ya, Sinar Kudus, maka itulah terjadinya Sinar Kudus itu harus memiliki yang namanya Ship Security Plan SSP, ya, dan dipimpin oleh kapal SSO, dan pelabuhan harus memiliki yang namanya PPSO, yaitu Port Facility Security Officer, di mana ada tahapannya 1, 2, 3, level 1, level 2, level 3, ya. Bapak, ya, mungkin Bapak sudah tahu apa artinya level 1, level 2, level 3. Oke. Ya, nanti pihak pemerintah akan menunjuk Recognized Security Organization RSO itu, ya, yang berbadan hukum lah, yang istilahnya secara sah di pemerintah Indonesia, yaitu akan memverifikasi terhadap rancangan kapal, yaitu SSP. Jadi pihak pemerintah melalui Departemen Perhubungan, yaitu Desain Authority-nya, badan lembaganya RSO tadi, menunjuk suatu manajemen yang yaitu DPA, Design Person Assessor, dan Company Security Officer harus memiliki yang namanya Ship Security Plan, di mana akan diaudit dan dikeluarkanlah Ship Security Certificate atau ISSC, ya, ISSC. Inilah kenapa kapal harus memiliki ISSC, International Ship Security Certificate, yang artinya bahwa kapal tersebut sudah memiliki Ship Security Plan yang approval, dan
Di darat, manajemennya adalah orang yang mempunyai kompetensi, yaitu Component Security Officer ataupun DPA, Design Person Officer, yang bertanggung jawab berkomunikasi jikalau ada suatu accident, bukan insiden, accident, suatu yang namanya security terjadi atau pelanggaran security terjadi. Contohnya maling, ya, maling, perompak, ya, itulah dinamakan itu accident, suatu security, keamanan. Oke. Jadi ingat ya Pak ya, ada desain authority-nya DA, pihak perhubungan, ya, yang ditunjuk ini, ya, dia mempunyai badan hukum tersendiri, RSO, akan menunjuk manajemen, ya, melakukan audit, ya, melakukan audit. Manajemen itu memberikan data bahwa manajemen itu mempunyai orang DPA ataupun CSO dan mempunyai approval SSP yang telah diaudit oleh DPA ataupun CSO, sehingga mereka mengajukan terhadap SIP Security Certificate yang di-approval oleh pemerintah. Itu aja Pak tentang yang saya mau jelaskan, ya. Dan untuk lebih detailnya yang tentang pengamanan atas kapal itu diatur masing-masing manajemen di atas kapal. Ada 3 tahapan: Ship Security Level 1, Ship Security Level 2, Ship Security Level 3, ya, di mana di dalam SSP itu banyak banyak isiannya. Ada DOS, Declaration of Security, ada alat-alat selamat, alat-alat security-nya apa, ada potent port of call-nya, ada dangerous good-nya, banyak Pak. Jadi banyak, tergantung SSP itu isinya apa. Di sini saya tidak akan menjelaskan itu karena itu sudah terperinci kalau Bapak sudah mengambil diklat SSO, Chief Security Officer. Nah, di situ banyak Pak nanti. Jadi patokannya di situ. Saya cuma menjelaskan asal usul kenapa harus ada yang namanya keamanan ataupun pelayanan ASP, yaitu International Ship and Port Code di suatu negara ataupun sejarahnya ada, ya. Yang tadi saya jelaskan, ya, di mana ada CSO, Bapak lihat ada SSO, ada ABK, ada Port Facility Security Officer, Security ini semua saling berhubungan, ya, Bapak saling berhubungan. Oke. Kembali lagi saya tentang sejarahnya Sinar Kudus. Siapa yang tahu, Pak? Pernah dengar kejadian Sinar Kudus kan? Bapak-bapak semuanya? Pak, Somalia. Somalia, Pak. Ya Pak, pernah Pak. Pajak Somalia, Pak. Oke. Ya, di situ sejarahnya Sinar Kudus yang dimanajemenin oleh perusahaan Samudra Indonesia Samin. Ya, kalau ada di sini Samin silakan bisa berkomentar ya. Yang ya, itu Samin di mana dirampok oleh pihak Somalia. Orang berkatakannya Somalia, sebenarnya bukan Somalia, Pak. Ada negara bagian kecil di bawah Somalia itu, ya. Mereka meminta tebusan jutaan dolar, ya, dengan jutaan dolar, di mana ini kembali ke pot registri suatu kapal itu. Kebetulan pot registri suatu kapal itu adalah Singapura. Nah, sebenarnya yang bertanggung jawab untuk itu adalah Singapura, bukan Indonesia. Tetapi mereka mempunyai owner Indonesia, ya, owner Indonesia. Nah, pihak port authority atau port register itu akan menghubungi manajemennya, ya, manajemennya itu. Yo, selamat, ya, silakan Pak Ketua, menghubungi manajemennya. Nah, di sini, mohon maaf ya Pak, tadi lagi di jalan Pak. ya, nggak apa-apa Ketua, silakan. Kita sini sharing aja, ya. Oke, kembali ya, lagi. Pak, makasih Pak. Ya, port authority Singapura itu tidak bisa melaksanakan penyelamatan karena mereka sesuai dengan manajemennya mungkin ya, MPA Singapura itu tetap melaksanakan negosiasi, dan hasil negosiasi itu akan diberikan kepada ownernya. Nah, ownernya, di mana ownernya adalah Samudra Indonesia. Ya, saya tidak tahu di baliknya owner ini siapa, orang penting mungkin di Samin ya.
Nah, hal ini langsung diangkat mereka ke pihak keamanan Indonesia, yaitu pihak TNI atau Polri. Saya kurang paham lah ya. Saya cuma tahu sejarahnya aja. Kebetulan saya dapat informasi ini, cerita dari, saya cerita aja Pak ya. Saya tidak tahu faktanya atau benar ya. Kita sharing aja. Didapat informasi dari orang Samin. Nah, akhirnya ya kita tahu Samin orang Cina punya. Mereka meminta bantuan ke Indonesia, yang dimana saat itu presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, menunjuk operasi senyap. Kan operasi senyap, saya kurang tahu panglimanya siapa, 1 kali 48 jam itu berhasil diselamatkan Pak, diselamatkan. Ini yang bikin salah satu Indonesia diakui dalam artinya kemiliterannya. Oke, tapi dalam kemiliterannya cuma masalahnya di sini, MPA atau Port Registry Singapura itu bisa dikatakan dicap jelek oleh suatu manajemen karena tidak menjalankan ASP code mereka dengan baik dan benar. Sebenarnya balik lagi ke kru kapal ya, ke kru kapal. Di kejadian itu ya ada aturan Pak, kalau memasuki namanya daerah HRA, High Risk Area ya, High Risk Area itu daerah-daerah yang tertentu dibatasin. Ada yang namanya HRA, saya ada filenya tapi saya sebutin aja HRA, High Risk Area, di mana di lintang tertentu itu harus memiliki third party dalam arti security tambahan, additional security. Nah, biasanya ini dipakailah pensiunan-pensiunan tentara ya. Kalau Bapak pernah berlayar ya, berlayar dari Asia menuju ke Suez Canal melalui daerah Afrika sana, mereka akan berhenti di Sri Lanka untuk menjemput ataupun menaikkan additional security atau security tambahan. Biasanya ini pensiunan tentara, ada sekitar 2-3 orang berserta dengan perlengkapannya ya. Dan saya mengasih tahu kalau manajemen kapal nanti Bapak berlayar di sana, naik ke kapal perusahaan, Bapak memasuki namanya HRA ataupun PRA itu ya, Bapak dimiliki harus memiliki namanya bonus tambahan. Itu wajib Pak, ada di aturannya ya, ada di aturannya. Jadi nanti biar pengetahuan Bapak jangan vakum, hal itu saya berbagi aja, jadi bisa menuntut hak itu ke pihak manajemen. Dan memasuki daerah HRA atau PRA itu, semua kegiatan berbasis namanya dengan maintenance di stop, fokus untuk duty ataupun penjagaan, baik itu deck crew maupun engine crew. Deck crew mungkin di atas, engine crew itu standby maneuvering 24 jam. Tidak ada kata untuk fokus maintenance ini, maintenance itu, maintenance ini, maintenance itu, tidak. Bapak dipastikan untuk standby ya. Itu aja saya bilang. Dan suatu perusahaan itu memiliki kebijakan tertentu di manajemennya ya, untuk memasuki daerah tertentu itu bisa menaikin ataupun merubah RPM suatu kapal. Itu biasanya kan kalau under charter pemakaian bahan bakar sekian di RPM sekian ya. Tetapi kalau memasuki high risk area itu bisa, karena itu sudah konsekuensi charter nanti akan berhubungan dengan owner suatu kapal, bahwa itu masuk di term charter mereka. Passing HRA not using atau not follow with specification about the charter contract. Artinya itu di luar dari charter kontrak Pak ya. Oke. Itu merupakan salah satu sharing kita lah Pak untuk di saat ini tentang ESP code ya, yang dimana ini mengacuannya untuk keamanan dan pelayanan port facility suatu pelabuhan. Yang kedua, tentang ESPS level 1, level 2, level 3. Oke, saya menjelaskan level 1. Bapak mungkin sudah mengerti normal condition ya. Normal condition artinya yang seperti Bapak alamin di kapal, ada officer jaga, ada juru mudi jaga, ada engineer jaga di bawah, yaitu normal condition. Level 2 artinya di atas level 1 berarti sudah ada ancaman, ya, sudah ada ancaman, berarti harus meningkatkan
penjagaan, ya mungkin dalam hal ini additional tambahan kru, artinya kru yang biasanya harian akan dibikin jaga, ya. Dan kedua, interval pemeriksaannya mungkin lebih banyak, ya mungkin dalam satu dari 1 jam setiap 1 jam, mungkin 1 kali. Ini mungkin dalam 1 jam bisa 3 atau 4 kali, ya. Yang kedua, bisa masih dalam kegiatan operasi bongkar muat dengan syarat orang yang tidak ada orang darat yang naik ke kapal, ya. No person from ashore on board, tidak boleh. Dan kegiatan yang namanya itu menerima barang seperti provision, spare part segala macam tidak ada, ya, tidak ada, ya. Itu yang level nomor 2. Yang perlu digarisbawain, sebelum memasuki daerah level 2, kapal yang notabene-nya itu level 1 harus mengkonfirmasi ke flag registry bahwa mereka harus menaikin levelnya ke level 2 baru bisa masuk ke pelabuhan tersebut, ya. Dengan syarat port registry akan menanyakan apa-apa saja hal yang dipersiapkan untuk memasuki level 2 tersebut. Setelah port registry memberikan approval, ya, ini biasanya bersifat sementara, Pak, ya, tidak selamanya. Approval untuk level 2, maka kapal itu bisa masuk ke daerah level 2. Ya. Baru bisa kapal itu sandar. Sebelum port registry memberikan itu bisa approval untuk naik ke level 2, tidak boleh, Pak. Itu sudah peraturannya, ya, untuk level 2 begitu. Dan untuk keluar lagi nanti dari suatu pelabuhan dari level 2 ke level 1, pihak kapal juga harus memberitahukan ke port registry untuk membalikan downstep ke level 1, ya, ke level 1, sehingga operasional suatu perusahaan atau kapal itu tidak terganggu, ya. Itu, Pak, saya cuma memberitakan untuk hal itu. Untuk level 3 ini sudah terjadi. Level 3 itu sudah terjadi. Jadi level 1 normal condition, level 2 ada ancaman, level 3 sudah terjadi. Artinya kegiatan stop, tidak ada yang naik ke kapal, ya, akses dinaikkan, semua orang berada di dalam dan tambahan di mana-mana, dan ada additional dari pihak darat ataupun pihak pemerintah, ya. Sampai dengan dikatakan bahwa ancaman itu ataupun kejadian itu sudah clear, baru balik lagi ke level 2. Itu bedanya, Pak. Level 1 normal condition, level 2 ada ancaman, ya, suspect. Level 3 happen, sudah terjadi. Itulah, Pak, perbedaannya level 1, level 2, level 3. Ya. Oke. Cukup sampai di sini saya jelaskan, Bapak-bapak. Silakan, ada yang mau sharing, mau bertanya, saya beri Izin waktunya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira kalau yang dibilang level 1, level 2, level 3 itu, Pak, itu untuk hanya di kapal atau untuk di port, Pak? Nah, Dan terima kalau misalnya kasih. di port itu, di Indonesia itu termasuk di level berapa, Pak? Oke. Terima kasih, Pak Yakub Duno Basyudo. Nah, saya balik Ya, Pak. lagi, ya. Sama, Pak. Level 1, level 2, level 3 itu berlaku untuk port and ship. Itulah maka dibilang International Safety Port Security, ISPS, kan. Artinya buat pelabuhan dan juga kapal. Jadi kapal yang harus mengikuti daerah pelabuhan, bukan daerah pelabuhan yang mengikuti kapal, ya. Jadi sebelum memasuki yang namanya daerah pelabuhan, biasanya Bapak akan menerima yang namanya port information. Bisa dilihat di port guidebook kalau nggak salah namanya, bisa dari agent, ya, bisa dari buku publication, bisa. Itu nanti tanggung jawabnya mualim, ya. Jadi pihak kapal harus mengikuti standar security pelabuhan. Baru di Indonesia, Pak,
jujur dikatakan mereka akan mendeklar selalu level 1. Why? Aktualnya sebenarnya tidak. Bisa dikatakan level 2 ada ancaman. Kenapa? Kapal-kapal luar itu setelah memasuki daerah anchor selalu additional tambahan. Kalau dirubah ke level 2, standar marketing Indonesia akan turun, Pak. Standar marketing Indonesia akan turun, satu. Yang kedua, kalau dia merubah ke level 2, berarti militer ataupun keamanan Indonesia tidak diakui luar. Ya, itulah kenapa, Pak. Jadi sebenarnya Indonesia itu bisa dikatakan di range di atas 1 tapi di bawah 2. Coba mereka akan selalu mendeklar security level 1, level 1. Tetapi beda kalau di negara level 2. Contoh saya kasih tahu, ya. Bapak masuk Brazil itu level 2 loh, Pak. Level 2. Karena ancaman terjadi suatu yang namanya perompak itu banyak bisa terjadi di daerah Brazil. Di Brazil di jalanan aja orang bawa senjata biasa. Contoh ya, contoh aja. Jadi yang selama ini kita kenal Brazil negara yang lebih maju dari kita sebenarnya security-nya lebih buruk dari kita. Contoh kedua, Afrika Selatan itu negara maju, bekas jajahan dari Inggris. Tapi keadaan di dalam artinya di luar dari port artery itu parah. Ya. Parah. Tetapi di dalam lingkungan port artery itu bagus. Mereka dijaga ketat oleh security guard. Additional tambahan mereka. Nah, itu Pak, contoh aja. Oke, ada lagi silakan. Saya juga memberi di Google Classroom itu ya contoh ship security standing order ada Pak, ada juga DOS declaration of security antara pihak kapal dan port, pihak kapal dengan pihak kapal dan pihak kapal dengan yang lain ya. Di situ silakan dibaca ataupun dicek ya. Contohnya aja nih saya share aja satu ya, contoh aja contoh. Nih, contohnya ini namanya DOS. Mungkin Bapak tahu lah ya, ini apanya DOS, Declaration of Security ini, ya. Di mana sini disebutin nama kapal, port register, IMO number, name of interfacing ship, yaitu yang antara kapal ke kapal, declaration valid dari kapal ke kapal. Artinya bahwa ini mempunyai waktu ya, nggak selamanya ya. Jadi mungkin selama mungkin kegiatan bongkar muat atau bunker segala macam dia ada. Kegiatannya apa? Loading kargo kah? Bunker freshwater kah? Bunker minyak kah? Atau ngirim barang kah? Atau menurunkan kru kah? Ada atau inspeksi kah? Custom segala macam ataupun ada visitor ke kapal atau tamu ke kapal. Ya. Jadi security itu apa? Security kapal Bapak apa? Security kapal yang lain apa? Nah, di sini di checklist nanti bahwa memastikan performa selama security duties antara kapal bagus tidak, checklist yes. Komunikasi antara kapal bagus tidak, yes. Tentang racing alarm agree tidak, apa segala macam yes. Jadi nanti setelah kapal itu sandar ya, sebenarnya harusnya sebelum kapal itu sandar kita harus mengirim ini ke kapal berikutnya dan mereka mengisi, tapi kan aktualnya tidak. Ini kita terima setelah kapal itu sandar dan melaksanakan yang namanya checklist ini ya. Disinilah baru berisi yang namanya kesepakatan ya antara SSO dan juga pihak kapal tersebut. Dan terakhir itu adalah kontak. Nah, yang penting ini. In case terjadi sesuatu kita bisa komunikasi melalui kontak ini. Sini ada intersip kontak tersebut apa, kapal kita apa, CSO-nya siapa, agennya siapa. Ya. Ini contoh aja. Oke. Ini contoh kalau kita menerima tamu, bukunya ada ya, cara untuk ngisinya juga ada. Sini ada ya Bapak-bapak ya. Ini VSE-nya quality health safety and environmentalnya ada, apa-apa aja ya Bapak-bapak ya. Saya nggak bisa ngejelasin semuanya banyak-banyak ya. Silakan nanti dibaca acaranya, contohnya ada namanya siapa, dari perusahaan mana ya, desainnya untuk ketemu siapa, tujuannya misalnya untuk inspeksi, baru kita memberikan pas number kita.
dia datang tanggal berapa, jam berapa, ada pengecekan tas kah, dan sesuai dengan QASA-nya kah. Nah, setelah QASA yes, baru tanda tangannya. Nanti dia setelah turun ditulis dan tanda tangannya. Oke, Bapak-bapak ya. Oke, cukup saya di sini. Gimana Bapak-bapak? Silakan, ada lagi? Bas? Cukup lah ya. Pak Doni Cukup, Sitorus, Pak Wahyudin, Bas. Iya, Pak. Oke ya. Cukup, Oke, Pak Jintro Angin, gimana Bas? Aman ya Bas? Angin aman, Pak. Aman Pak, aman Pak, Aman. cukup. Oke, terima kasih ya. Jelas banget Pak. Saya pokoknya kalau Pak banyak Jintro ini, Angin, jadi banyak pengetahuan. saya pokoknya kalau Pak Jintro Angin bilang oke, baru saya oke kan. Kalau Pak Jintro bilang Lu belum ada oke, kok gitu, saya Pak. nggak mau saya. Betul, Pak. Yang punya jembatan, Pak. Iya. Oke ya.